Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya janji dengan Anda karena keterbatasan waktu besok saya ada meeting, jadi pada jam yang sama dan Zoom terpakai juga. Jadi mau tidak mau saya harus memindahkan untuk Senin jam 10 menjadi malam ini. Nah, tapi jam 10 besok Anda tetap belajar praktikum mandiri, membuat tugas nantinya. Ya, jangan dibilang enggak belajar, belajar pada jam yang itu, kerjakan apa yang saya minta malam ini. Sekarang saya hanya presentasi, ya. Oke, kalau bisa coba langsung dengan komputer itu lebih bagus. Tapi ada yang melapor ke saya, Pak, saya nggak bisa di komputer, Pak, saya harus keluar warnet segala macam. Nah, saya sarankan pakai apa? Pakai HP aja dulu. Oke. Iya, Pak. Ya, kemarin Pak yang Zidan kemarin yang ngechat Bapak, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau terbuka itu enggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat share screen saya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini dalam bentuk buku yang saya kirim. Mungkin Anda semuanya sudah mendownload atau belum, saya nggak tahu. Apa yang saya suruh itu tanggung jawab Anda aja lagi. Ya. Nah, di mana nanti kita akan praktikumkan Windows. Nah, mungkin Anda kaget, Pak, Windows berapa? Di komputer saya Windows 2000 sekian, Pak. Nggak usah dipikirkan yang namanya Windows saja lah. Itu kan soal versi pemberian nama di belakangnya. Oke. Nah, kita gerak cepat saja. Ini isiannya yang akan kita pelajari. Dipahami yang pertama. Start program, close program, use desktop icon, turn off the computer. Ada pertanyaan atau sudah mengerti? Berarti kita sudah selesai 14 halaman. Ada pertanyaan? Start program kan dari sudut kiri bawah. Ya kan? Ya enggak? Ya. Kalau Anda buka dari sudut kiri start ya. Lalu kalau close program, kalau lihat salah satu jendela atau sudut kiri bawah, bisa Anda close juga itu. Ya, atau biasanya yang kotak tuh, Pak. Ya, jangan yang kotak, yang silang X itu otomatis close dia itu. Oke, nah kan tidak sulit pelajaran kita. Sebenarnya sudah Anda pelajari dan sudah Anda praktekkan sendiri. Nah, kemudian ada lagi di berikutnya, yaitu use desktop icon. Nah, mungkin kalau Anda sudah buka komputer, semua yang ada di layar itu berbentuk gambar-gambar kecil itu dikenal dengan icon. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian mematikan komputer adalah yang nggak tahu nggak? Shutdown. Shutdown tahu, Pak. Oke, berarti sudah selesai 14 halaman. Karena di buku ini dibuat bergambar sehingga halamannya banyak jadinya. Nah, itu sudah selesai materi kita. Sekarang lanjut, manipulating Windows. Nah, apa yang terjadi manipulating Windows kalau kita lihat ya. Ini move Windows, terus minimize, ya, lalu restore, resize, scroll, maximize, switch between program. Oke, ini kisaran halaman 17 sampai 34. Kalau Anda paham, sebentar ngertinya. Nah, pertanyaan saya yakin Anda sudah mencoba ini, cuma enggak tahu, oh ini apa namanya, atau lupa, atau oh ini akan begini jadinya. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini, move Windows. Kalau ini saya enggak bisa saya move-kan, karena satu ya, saya harus nambah, nah ini. Ada kelihatan saya menggerak-gerakkan di komputer? Ada, Pak. Ada? Ini saya gerakkan, ada kelihatan enggak? Ada, Pak. Nah, oke. Nah, itu yang memove-kan jendela ke jendela. Kebetulan kalau saya lihat mungkin masih belum ya. Nggak tahu Anda bisa lihat enggak. Nah, bentar, sekarang. Nah, sekarang lihat nih. Sudah terjadi jendela 2 kan ini yang sudah saya move. Nah, udah kelihatan ada bergerak kan? Ada, Pak. Nah, itu dia move, memindahkan. Sekarang minimize. Kalau saya minimize kan lihat tanda kurang ini.
Nah, ada kiri atas ini kan? Ya, Iya, Pak. kanan atas bukan kiri. Kanan atas. Ya, ini nah, hilang dah. Ya. Nah, itu kalau diaktifkan kembali, ya, jadi di saya presentasi. Jadi di layar Anda kalau seperti itu, nah, dibeginikan, dia akan otomatis seperti ini, ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang move, minimize, maximize sudah selesai. Lalu kalau saya kecilkan, dia akan ini kalau dia besar lalu saya ambil yang tengah menjadi kecil, itu restore atau resize. Nah, oke. Kak. Tolong di-mute aja suaranya dulu ya, karena ada suara tambahan Anda di rumah. Nah, lalu yang scroll, bentar. Kalau scroll, lihat di kanan itu ada yang bisa saya gerak-gerakkan. Wah, on cam tapi wah uji dia. Nah, ini ya. Ini saya gerakkan scroll. Sudah kelihatan saya menggerakkan scroll tadi ya. Oke, didengar aja. Sekarang switch between. Nah, jadi pindah halaman. Kalau tadi move, sekarang berpindah. Nah, lihat gerakan mouse saya aja. Nah, lihat halamannya tumpang tindih kan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya kira yang move, minimize, restore, resize, scroll, ini saya rasa sudah paham. Ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau bicara dibuka anunya, kunci mute-nya itu. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang lihat yang berikutnya, apa lagi nih? Nah, working with document, create document, save document, open document, copy, paste, cut, delete, print. Oke, ini kita coba. Bagi yang menggunakan komputer bisa Anda langsung coba, bagi yang enggak boleh nonton aja dulu, karena nanti prakteknya juga besok pagi Anda coba secara sempurna dan maksimal. Ini saya stop kalau mau bukakan namanya. Kita menggunakan, bentar, saya buka Notepad bisa kan? Coba dari window aksesoris coba. Saya buka, sorry. Coba dari menu kiri bawah ya. Lalu cari Microsoft Office ya. Sebentar, saya bisa share screen tadi. Karena bergerak sulit bagi saya untuk ada ya. Nah, harusnya saya buka dulu baru saya demokan ya. Dengar suara saya ya. Microsoft Office. Nah, cari di sebelah kiri. Ya, tautan menunya ada Microsoft Office. Bukan Microsoft Office. Windows. Cari menu Windows dulu. Ada Windows Accessories. Nah, di Windows Accessories ada kelihatan Notepad. Ada yang sudah coba? Bisa? Atau kalau Anda ada yang secara cepat, gerak cepat bisa mengklik itu silakan. Nah, kalau saya buka kira-kira seperti ini. Nah, ini yang Notepad. Lembaran kosong. Ada yang bisa buka? Kalau enggak paham juga dari demo saya, nanti lihat di buku panduan yang tadi juga ada. Oke. To open Notepad. Lalu tadi ada yang disuruh create. Create itu dalam artian kita mengetik. Jadi Anda belajar TIK dengan mempraktek
praktekkan langsung dengan komputer atau laptop. Oke, kalimat pendek aja saya contohkan karena kita belajarnya simple. Nah, yang tadi ada enggak mengopi dan segala macamnya. Nah, ini demo-demonya sudah keren membuat ini ya. Nah, sekarang kalau ini saya copy blok ini dulu. Nah, lalu dari menu edit ada edit, copy, ya, koma, enter, paste. Nah, enter, paste. Nah, begitu. Enter, paste. Oke, jadi ini aba-abanya tadi dari tulisan atau paragraf, copy, ya dari menu edit, copy, paste. Ya, nah, oke. Jadi bisa paham seperti itu, edit, copy, paste ya. Nah, sekarang Sama. kalau sudah, ini kita simpan. Nah, nanti penyimpanannya larikan ke sebuah folder Anda. Di mana posisi folder Anda? File, save as. Nah, save as nanti buat sebuah folder langsung. Kalau saya di D, saya cari folder saya karena sudah menyediakan. Kalau belum, buat ya. Nah, saya udah punya P2. Ya, P2, klik, open. Nah, ini buat tes. Jangan hilangkan txt-nya. Ya, dibiar aja seperti itu. TXT dibiarin aja. Tes TXT. Oke. Jadi saya sudah menyediakan folder ya. Kalau belum, klik new folder. Latihan Anda, misalnya Anda save seperti ini. Oke. Sudah selesai. Lalu kalau mau keluar dari pekerjaan ini, file, exit. Atau dari kanan atas, Anda klik close. Jadi mana yang mudah bagi Anda, silakan. Nah, hilang dia lagi. Ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang gimana membukanya lagi? Bukanya cari di folder Anda itu, lalu dengan gerak cepat, klik kanan, open misalnya. Atau dari sudut kiri bawah, buka aksesoris, kemudian Windows aksesoris, lalu buka Notepad. Nah, saya nggak bisa demokan karena share screen-nya terbatas untuk itu. Saya coba kembali dulu. Oke, saya buka dulu, ingat apa-apa saya. Jadi gimana caranya tadi? Masuk ke Windows aksesoris kembali, atau di desktop cari Notepad, terserah Anda maunya gimana yang bisa. Ya, gimana yang bisa silakan. Wah. Windows aksesoris cari, kemudian ambil Notepad. Nah, terbuka. Saya set dulu. Notepad mana dia tadi nih? Ini Notepad terbuka kembali ya. Lalu file open. Nah, cari lokasinya. Ini tadi kebetulan lokasinya sudah aktif seperti ini. Kalau enggak, cari di mana posisinya dari sini. Ya, D dan seterusnya, cari foldernya. Kebetulan saya sudah tertampung di sini. Lalu klik nama filenya tadi, test. Klik open. Sudah terbuka kembali. Ya. Nah, kemudian pekerjaan Anda tambahan ini bisa diblok lalu delete. Nah, itu satu. Lalu yang berikut, ini klik kanan, cut, apa bedanya diperhatikan, lalu dipindahkan ke bawah atau ke halaman lain. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan ngapus, dipindahin dari cut, paste. Ya. Nah, itu dengan mengopi cut, paste. Oke. Nah, lalu nanti boleh Anda simpan ini file test 2 misalnya. Ya. Saya buat save as test 2. TXT. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Yang berikut, Anda bisa merubah
formatnya. Format itu dalam artian bisa merubah tulisan, ya, bisa merubah size, silakan, oke kan. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa disimpan file save as test3 txt. Oke, bisa dipahami? Cukup mengerti? Exit lagi ya. Ya. Sudah, Pak. Oke. Saya masuk ke materi kembali, apa yang belum lagi. Create sudah, buka tadi ya, open dokumen sudah, save sudah, copy sudah, paste sudah, cut sudah, delete sudah, tinggal print. Begitu Anda buka file, print, ya, standby-kan printer dalam keadaan hidup. Nah, itu print kertas. Oke, berarti sudah selesai 70 halaman. Cukup jelas dan pintar ya cara kita belajar ya, tidak membaca secara 70 halaman, tapi dengan hanya demo sekian, menjadi seperti itu kesimpulannya. Nah, Anda pahamilah apa yang sudah Anda coba prakteknya tadi, nanti Anda ulang kembali, Anda buat resumenya nanti, sehingga terbuatlah halamannya, mungkin bisa sebanyak ini, bisa kurang, atau bisa lebih. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, masih hal yang sama, tetapi menggunakan WordPad. Tadi Notepad, sekarang WordPad. Caranya ini saya stop dulu. Di modul juga bisa Anda lihat nanti ya. Oke, tidak mau diberi image ya. Ini kan, oke. Nah, untuk WordPad juga sama. Anda masuk ke Windows aksesoris tadi lagi, cari WordPad. Windows aksesoris. Nah, nanti Anda cari yang namanya WordPad ya. Notepad, WordPad, mana Notepad? Nah, ada nanti WordPad. Nah, apa bedanya tampilan WordPad ya? Saya kembalikan. Sebentar, kita agak pelan. Nah, ini bentuk WordPad. Bisa lihat bedanya dengan Notepad tadi. Ya. Nah, ini ketikannya sebentar. Saya cari yang Anda ketik di sini. Nah, nanti disuruh. Nah, ini gambar-gambarnya. Mungkin ada belum lihat mungkin ya bukunya ya. Nanti sebentar lagi saya akan. Sabar. Mohon bersabar, saya mengainkan scroll ke bawah. Nah, ada yang sudah lihat halaman enggak? Halaman buku tadi. Kira-kira di halaman 50-an. Nanti Anda disuruh mengetik Dear Mom. Nah, itu kira-kira ya. Saya coba ini blok mau enggak dia.
Nah, nanti Anda lihat di buku ini, Anda ketik ya seperti yang saya tampilkan ini. Dear Mom. Lalu apa kalimatnya? This is just quick. Nah, kira-kira itu, ketik ini dalam bentuk bahasa Inggris, nanti simpan ya. Ini saya pendek saja. File save as. Nah, sama dengan yang tadi, tapi bedanya apa? Save as, pilih alamatnya P1, folder P2 ya, P open. Nah, masukkan lagi alamat penyimpanan Anda. Kalau tadi tes, sekarang coba. Nah, atau Dear Mom kalau nggak salah seluruhnya. Dear Mom. Oke, sudah tersimpan. Saya kembali dulu. Kayaknya Anda mungkin ada yang lihat, ada yang enggak ini. Nah, sekarang Anda lihat ini yang disuruh ketik dengan menggunakan notepad. Ada kelihatan di layar Anda semuanya? Ada, Pak. Nah, nanti Anda ketik di Wordpad ini, lalu simpan. Nah, apa-apanya lihat. Sama dengan yang tadi. Save dokumen. Nah, nanti cari gambar disket atau file save as, terserah. Nah, lalu seperti ini. Kalau Anda nanti jangan di My Dokumen ya, buat folder. Nah, jadi Anda harus aplikasikan. Anda buat tugasnya nanti simpan di folder Anda, bukan di My Dokumen kalau Anda baca buku. Jadi Anda implementasikan langsung. Nah, nama penyimpanan yang pertama not to mom. Nanti ada yang dear to mom. Coba lihat. Nah, Anda disuruh ini, dear sis. Nah, ini Anda kerjakan ini nanti nih dengan menggunakan Wordpad. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Minang, bahasa Indonesia. Nanti Anda disuruh mengetik ini latihan berapa ini? Saya lupa ini. Pokoknya buka Wordpad, ketik ini katanya, lalu simpan dengan dirsis di folder Anda, jangan di My Dokumen. Nah, itu perubahannya, itu yang akan Anda pahami ya. Nah, pahamilah bahasa Inggrisnya. Itu yang kedua, yang ketiganya apa lagi? Disuruh seperti ini. Nah, lihat ini. Bawah ada juga copy paste di sana, hilangkan, delete dan segala macam juga ada. Nanti Anda coba semuanya. Nah, ini dari satu baris jadi 3 baris seperti yang saya demokan di Notepad tadi. Ya. Nah, nanti simpan pula. Nah, ini praktekkan pula dirsis disimpan di mana, lihat sebagai berikut. Nah, ini. Ya. Lanjut, ada lagi. Terakhir itu ada yang harus Anda ketik katanya, kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Ini. Nah, saya nggak tahu nih, si Rahman, Anda paham nggak maksudnya ini, Rahman? Rahman Radi? Ya, Pak. Anda paham nggak maksud ini? Kalau bahasa Indonesianya kita disuruh ngapain ini? Kerjakan dengan dokumen, Pak. Nah, terus dokumen yang Anda gunakan itu apa? Wordpad. Nah, ya. Lalu pada Wordpad yang terbuka nanti apa katanya ini? Nah, bahasa awaknya ketik di jendela Wordpad itu dengan kalimat sebagai berikut. Ketik Iko dulu seperti ini. Sudah itu katanya baris yang Z-line setengah cup cantaloupe dikopikan 3 kali. Nah, sehingga nanti cantaloupe yang pertama ini diganti dengan honeydew, di cantaloupe yang kedua ganti dengan pineapple,
23 ganti dengan Grab. Nah, itu dia. Nah, sehingga hasilnya apa? Seperti ini. Nah, jadi nanti simpan. Oke. Nah, itu pekerjaan Anda. Ada berapa latihannya nanti? Dilihat dari modul itu. Ya. Nah, saya stop mengenai Notepad dan Wordpad. Ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Mau nanya Pak, Ya, silakan. kan di copy paste-nya 3 kali. Ya. Itu kan berubah kata-katanya kan? Ya, rubah kata-katanya. Yang dirubah itu kan telup itu. Otomatis atau gimana Pak? Enggak, kita ketikkan. Ya. Kita ketikkan ganti cantaloupe itu ganti dengan Grab. Ganti dengan apa tadi lagi? Nah, ini dia hasilnya seperti ini nanti. Cantaloupe yang pertama Anda kopikan menjadi dia menjadi apa tadi? Ya ini, Pineapple, Grab, Honeydew, Pineapple, Grab. Ya, nanti itu. Lihat bukunya kan ada tadi itu. Makanya bukunya bahasa Inggris tinggal Anda ngerjain. Kalau nggak paham bahasa Inggrisnya tadi ya nggak bisa. Oke. Kenapa harus bahasa Inggris, Pak? Ya, itulah belajar komputer. Oke, ada pertanyaan lain? Mudah, tidak ada yang sulit. Tidak ada pertanyaan lain untuk mengetik dengan Wordpad dan Notepad? Tidak ya? Pak. Oke, kalau enggak, nah ini lagi managing file. Nah, ini berapa halaman nih nanti? Sampai 100 lebih. Employee Windows Explorer. Lalu katanya select a file, copy a file, select multi-file. Nah, ini mengopi banyak file, create folder, move file, rename, delete. Nah, ini lagi yang kita demokan. Nah, saya stop ini sebentar. Saya harus buka jendela baru dengan nanti Anda lakukan di kiri ya. Di kiri bawah, lalu atau gimana caranya Anda bisa mengaktifkan Windows Explorer. Saya karena ada Zoom, jadi agak susah melihatkan ke Anda. Nah, atau di deretan taskbar di bawah, Anda double klik aja nanti keluar foldernya Windows Explorer. Bisa dipahami nanti ada pertanyaan enggak aktifkan Windows Explorer? Ada yang enggak tahu cara aktifnya? Ada yang enggak tahu? Fabiola tahu cara aktifkan Windows Explorer? Halo? Pak. Ada yang tahu cara mengaktifkan Windows Explorer? Kalau saya bilang tadi dari sudut kiri bawah, lakukan klik kanan, lalu buka nanti ada Windows Explorer, ada File Explorer, tergantung settingan komputer Anda yang keluar. Nah, keluar nanti seperti ini. Saya berusaha tunggu. Nah, setelah saya klik Explorer, keluar seperti ini. Ada kelihatan di layar Anda? Ada, Pak. Nah, yang kelihatan itu yang mana ini? Nah, sekarang dengan adanya di P2, ada muncul ya. Sebentar, saya aktifkan dulu P2-nya, nanti bingung. Nah, Anda sudah berada di folder Anda ya. Nanti buat folder Anda, sekarang nonton boleh, dan namanya latihan nanti dikerjakan. Kalau saya folder induknya kan P2, TIK, D3. Nanti Anda buat, mungkin folder Anda itu diberi nama mata kuliah TIK by Idwar misalnya. Nanti isinya ini minggu pertama, minggu kedua, atau latihan 1, latihan 2. Nah, seperti ini Anda kelihatan kan susunan folder saya? Ada ya? Nah, sekarang dari yang sekian banyak tadi, nah kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, membuat folder gimana caranya? Coba lihat demo saya ya, bisa enggak lihat? Klik kanan, ini shortcut namanya ya, new folder. Nah, tuh. Udah kelihatan new folder? Nah, nanti ketik tugas. Nah, tugas 2,
TIK. Nah, itu misalnya foldernya. Dalam folder ini nanti Anda double klik seperti itu. Buat lagi subfolder. Nah, tadi induknya folder, sekarang subfolder. Nah, buat ini P1 namanya misalnya. Kemudian klik kanan lagi, atau dengan cara lain boleh membuat folder itu. Folder P2. Oh, sorry. Nah, Pak, setahu saya P itu hanya 2, anggap sampai 3. Berarti kita buat tambahannya. P3. Nah, berarti ada folder, ada subfolder. Sampai situ ngerti? Ada paham Ngerti, semuanya? Pak. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham sekali. Lalu kalau Anda balik ke induk folder, mainkan back panah ini. Nah, ada kelihatan back panah. Nah, muncul dia seperti itu. Jadi ada folder tugas 2. Nah, sekarang Anda diminta mengopi misalnya. Kalau copy satu file, klik kanan. Saya main shortcut aja ya. Nanti kalau ada cara lain seperti ini juga boleh. Nih, demo ini. Klik dulu, copy, masukkan ke dalam, atau double klik ke tugas fase 2, pastekan. Nah, masuk dia. Jauh. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau lebih dari 1 gimana? Itu yang multi tadi. Blok, tekan panah, tarik ke bawah, ya. Shift ditahan, shift penahan, lalu panah ke bawah, ya. Nah, lalu kopikan ke dalam. Nah, kopinya boleh klik kanan. Kalau tadi kan dari atas toolbar. Sekarang copy, masukkan ke tugas 2. Nah, mau dimasukkan dalam folder P1, klik di sini, paste. Nah, ada yang ketemu dia, replace saja. Nah, maksud saya ke sini ya, nah, paste di sini. Nah, mau dia kan? Masukkan ketiga, paste. Oke. Nah, tuh, copy 1 dengan lebih tadi bedanya apa? Sudah Anda pahami kan? Nah, sekarang ada pula yang harus kita pahami lagi. Ini back dulu, ya. Nah, sekarang bagaimana memindahkan langsung drag istilahnya. Nah, ini saya pindahin. Klik kiri, tahan, masukkan di P2. Nah, ada dia nih. Back lagi. Nah, itu drag ya. Kalau yang tadi copy paste. Itu bedanya. Nah, sekarang pelajarannya dari menu tadi, ini cara menghapus. Cara menghapus file ini. Nah, jangan menghapus dulu, rename dulu. Klik, ada dia. Klik kanan, lalu rename. Nah, rename nama, hapus nama file. Oke, ya, hapus nama file. Yes, hapus nama file. Ganti nama file harusnya. Ini bisa juga. Kalau mengganti nama satu-satu ya, tidak bisa sekaligus. Jadi ganti nama file. Oke, ya. Nah, dan sekarang hapus file gimana? Klik ini, tekan delete pada keyboard, nanti keluar pertanyaan. Hilang dia ya. Nah, lalu kalau hapus lebih dari 1 gimana? Ini kan banyak nih. Nah, klik, shift panah, nah, lalu delete atau klik kanan seperti ini. Nah, klik kiri delete-nya, hilang dia. Hilangnya kemana dia? Pergi ke tong sampah, recycle bin. Ya. Nah, itu dia untuk pernyataan praktek-praktek yang kita cobakan dari aturan modul tadi. Ya, kita coba lihat kembali ke modul itu. Saya set modul. Nah, ini. Oke, select file sudah tadi. Copy file sudah. Select multi-file sudah. Create folder dan subfolder sudah. Memindahkan sudah. Mengganti nama sudah. Delete sudah. Satu atau delete file dengan folder. File dan folder tahu bedanya? Kalau file dia tidak berwarna kuning. Kalau yang folder berwarna kuning. Selain dia warna kuning itu dikenal dengan file. Yang warna kuning itu folder atau subfolder. Nah, lalu ini restore. Nah, restore itu gimana?
data yang kita ambil dari apa? Dari resi Kelvin, dia bisa masuk ke tempat yang tadi kembali, ya. Nah berarti kita harus buka resi Kelvin. Nah, lalu find file dan folder. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita masuk ke sini dulu ya, file folder yang belum. Ini file resi Kelvin. Saya stop ini, saya ke resi Kelvin. Sebentar, resi Kelvin. Mana resi Kelvin tadi nih? Resi Kelvin ada yang tahu? Enggak, Pak. Yang tong sampah artinya. Ini saya nggak bisa mendemo nih untuk ngambil resi Kelvinnya. Harusnya, gimana masukkan resi Kelvinnya nih? Nah, resi Kelvin itu ada di desktop nanti ya. Silakan Anda coba. Saya coba klik open dulu, mudah-mudahan bisa. Nah, ini berada di resi Kelvin ini. Coba. Nah, lihat resi Kelvin ini. Sudah kelihatan resi Kelvin? Nih, namanya kan resi Kelvin ini. Tong sampah yang warna simbol ini di desktop tadi saya klik. Nah, sekarang ini kalau saya blok semuanya dengan shift ini, dia akan masuk ke tempat yang kita hapus tadi. Saya klik kanan, restore. Nah, dia kembali ke tempat yang tadi itu. Silakan Anda coba nanti. Ya. Nah, itu tentang masalah resi Kelvin tadi. Nah, ini saya stop lagi. Oke, saya kembali ke modul ini. Nah, jadi ya, empty resi Kelvin itu mengosongkan resi Kelvin tadi sudah kosong ya, sehingga itu. Nah, sekarang file and folder, nanti Anda masuk di suatu jendela atau jendela Windows atau apa, Anda ketikkan sesuatu, lalu dia suruh perintah search. Nah, saya nggak bisa share screen yang untuk yang seperti itu. Nah, nanti di buku ini ada nih, silakan Anda lihat nanti. Nah, ini. Paham ini? Nah, ini tadi yang Start Explorer itu. Ada kelihatan? Start Explorer. Klik kanan Explorer ya. Nah, tuh. Nah, keluar ya. Jadi di menu di buku ini ada bergambar sehingga Anda mudah melihat. Nanti Anda menyesuaikan dengan komputer Anda masing-masing. Nah, ini ada DIRSYS, D1, Fruit Salad, Fruit Net, ya. Ini sesuaikan nanti tugas yang diminta dari buku ini. Nah, tetapi ingat catatan saya, Anda menyimpan di folder Anda bukan di My Document. Nah, pahami kalimat saya. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang saya mendemokan ini sudah sampai di halaman berapa ini ya? Kalau sudah selesai itu tadi, 100-an kalau nggak salah ya. Scroll itu lama, saya ini aja langsung. Oh, ada kelewatan. Family, my dear sis.
Nah, ini delete folder atau delete file sama ya. Ini masih. Nah, ya guys, sudah Explorer, delete. Ya, delete item. Ini sudah recycle bin yang saya demokan terakhir tadi. Nah, ini cara mencari, ya. Nah, itu kira-kira yang perlu Anda pahami dari materi saya semalam ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Itu yang saya demokan dengan ringkas, maka untuk yang kompleks Anda melihat di buku itu. Pertanyaan saya, Anda sudah download nggak? Adrian Nur Rahmat sudah download yang saya sajikan tadi? Buku itu? Belum, Pak. Ya, di-download. Kalau download nggak bisa, nanti susah. Ayo, Baik, Pak. Fabiola sudah? Sudah, Pak. Pak. Nah, berarti ada di situ. Aska sudah download? Aduh. Aska Fadila sudah download? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah bisa dilihat ya. Kalau yang tidak download, tidak tahu apa nih yang disajikan Bapak ini. Dia Anda akan ngomong-ngomong sendiri jadinya kalau tidak di-download. Bisa paham maksud saya itu? Ya, Pak. Paham, Pak. Bisa Pak. Nah, Tapi itu bisa Bisa, Pak. dikirim lagi. Datanya hilang Pak. downloadnya dari Bitly saya tuh. Lihat scroll ke atas itu ada itu. http Bitly ya, tuh cari. Di grup juga bisa Anda lihat. Di sini kalau mau saya kirim juga bisa, lihat di chatting. Lihat chattingnya. Nah, itu dia. Download bagi yang belum. Ya. Nah, ini tidak perlu saya tanya satu-satu ya. Kalau Anda tidak mendownload, bingung apa yang saya bacakan tadi dan yang saya suruh. Nah, pekerjaan Anda, dengar ya. Ini bisa Anda menangkap atau gimana Anda cara menangkap? Saya tidak membuat tulisan. Pertama, buat laporan seperti buku tadi. Yang Anda buat pertama apa? Satu, bagaimana menghidupkan, mematikan komputer seperti daftar isi tadi. Buatnya bergambar. Dengan menggunakan apa? WordPad. Tadi kita menggunakan apa? Notepad dan WordPad. Lalu Anda buat laporan pekerjaan dengan menggunakan WordPad. Paham sampai situ maksud saya? Paham enggak? Belum Pak, belum paham Pak. Kalau yang belum paham berarti Anda tidak melihat tadi ada Notepad, ada WordPad. Nah, sekarang gini. Kalau Anda masih tidak paham, lihat panduan buku tadi. Nah, karena mau buka WordPad, lalu nanti Anda ketikkan laporan Anda. Nah, coba saya demokan lagi. Bentar. WordPad saya aktif enggak ya? Ini praktek ya, makanya kalau tidak dipraktekkan tidak mau dia nanti. Besok Anda kerjain, malam ini dengar aja cerita saya. Saya harus aktifkan WordPad lagi. WordPad, mana dia WordPad? WordPad ini hampir sama dengan Microsoft Word, apa? Apa? Enggak, beda. Microsoft Word beda dikit. Nah, ini ya. Jadi Anda buat laporan tugas 2 misalnya. Nah, pertama tadi materi kita apa? Kalimatnya akan berbeda masing-masing Anda ya. Saya atau cara menghidupkan komputer. Nah, ya. Sebagai berikut.
Nah, pertama Anda ngapain? Tekan power. Power apa yang ditekan? Power CPU kalau yang komputer PC, ya, dan monitor. Nah, ini untuk PC. Kalau yang laptop, Anda tekan apa? Dan kalau laptop, tekan power, ya, power laptop. Nah, itu cara hidupin. Nah, nanti begitu hidup, nah berarti Anda tampilin ini nanti. Begitu hidup, sebentar. Nah, begitu hidup, Anda print screen tadi. Nah, ini tampilan dari. Lihat tampilan setelah booting komputer. Nah, pada gambar 1 di bawah ini. Nah, lalu Anda jelasin. Nah, pada gambar di atas ada desktop. Mana yang desktop? Berarti Anda tunjukkan dengan panah, kalau ada panah. Bisa Anda buat panah. Berarti nanti desktop ini, ya. Nah, ini yang desktop. Nanti Anda panahin bagaimana cara Anda bisanya. Oke. Ada icon dan seterusnya. Itu kalimat Anda, jangan kalimat saya. Nah, yang kedua apa tugasnya tadi lagi? Bekerja dengan notepad. Nah, jelaskan. Pakai gambar. Jelaskan dengan gambar Anda sendiri. Nah, terus nanti apa lagi? Cara kerja dengan WordPad. Nah, jelaskan juga. Kemudian yang keempat tadi ngapain? Cara kerja pada Windows Explorer. Ya enggak? Nah, ini yang Anda jelasin. Bergambar. Seperti contoh di buku. Anda mengerti? Mengerti, Pak? Nah, itu dia, ini tugas 2 ya. Nah, tugas 2 ini. Jadi kalimatnya tidak boleh sama sesama teman, gambarnya juga tidak boleh. Kalau Anda buat sendiri pasti tidak akan sama. Tapi kalau Anda buat copy paste punya teman, nah saya akan ketahuan nanti. Oke, ada pertanyaan? Coba kembali ke semuanya, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi? Ini tugas untuk besok, Pak. Ya, besok kerjain. Kalau malam ini boleh istirahat lagi dulu. Tugas ini langsung dikirim ke Bapak atau bagaimana, Pak? Kalau sudah selesai. Ya, selesai tentu kirim ke saya. Kemana lagi? Lewat email, Pak. Boleh lewat email, boleh lewat WA. Nah, Kapan deadline-nya, Pak? sebenarnya Anda jangan tanya deadline. Kalau kita kuliah nih, laporan tadi harus selesai dengan 2 jam. Nah, berarti Anda kan besok kuliah jam 10 sampai 12. Nah, usahakan selesai enggak sampai berapa. Selesai itu coba kirim. Kalau mau full yang bagus, berarti Anda menyelesaikannya sampai hari Minggu depan. Bukan Senin ya, sampai Minggu. Karena jadwal kuliah Anda kan Senin. Bisa paham? Bisa, Pak. Paham, Bisa, Pak. Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan lain lagi enggak?
Untuk absen e-learn gimana Pak? Besok isinya tuh Ya itu absen ke absen tuh tentu bisa. E-learning bisa. Kalau malam kok Bapak, Anda ambil Bitly saya yang ada absen itu. Masih ada absen Bitly saya? Ada Pak. Masih, Pak. Isi itu yang malam. Yang mana, kemarin, Pak. Ada kan Bitly saya? Boleh isi untuk malam. Siapa? Kopikan ke teman-teman supaya tahu. Kalau nggak salah di chatting WA grup kita itu masih ada itu. Nah, Masih, Pak. Masih ada, Pak. Scroll aja silakan. ke atas, Pak. Ya. Oke. Pak, Ya. berarti, Ya. Yuk. berarti besok tuh kumpulkan sesuai berapa selesai. Kalau Ya. kirimnya kan gitu. Ya, kalau besok kumpulkan berapa selesai, kirim via WA supaya cepat. Kalau yang maksimal tentu via email, maksimal harinya hari Minggu tanggal berapa nanti itu? Tanggal 12 ya. Karena tanggal 13 sudah belajar lagi kan? Oke, yang bertanya sudah paham? Sudah? Sudah, Pak. Insya Ada Allah lagi? udah. Ada suara mengantuk. Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti kita, Pak, Ya. berarti besok kita buat tugasnya di jadwal kuliah TIK ya, Pak? Betul. Kini kok apa presentasinya kok? Siap. Filenya lewat PDF, Pak. Terserah Anda mau VDS, mau di WinRAR. PDF itu kan menghindari dari kerusakan macam-macam. Oke, sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Saya stop materi kita, boleh istirahat karena sudah jam 9 juga. Sudah paham semuanya ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya ending karena saya merecord. Sampai ketemu besok, kerjakan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Absen, Pak. absen Bitly juga besok. Bahan semuanya bisa Anda download. Baik, Pak. Pak. Nah, Pak, nggak ada Assalamualaikum. yang di absen, dah, Pak. Absen sekarang Bitly, besok e-learn lah. Baik, Pak.